Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan dimanapun kita semua berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Vivi Amelia Nola. Saya berasal dari kelompok 9 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum kelas E. Di sini saya juga memiliki anggota yang keanggotaan saya berjumlah 3 orang. Yang pertama Thomas Hadiato Sihombing, yang kedua saya sendiri Vivi Amelia Nola, dan yang ketiga Vika Nurullah Mardiah Amanda. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga sebagai penambah wawasan buat kita semua. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan judul dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai tanda baca. Baik, ada beberapa tanda baca yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yaitu tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Menjadi penanda akhir dari rangkaian kata, tanda titik ini lazim diletakkan di akhir sebuah kalimat. Namun, ada juga beberapa penulisan dan pemakaian tanda baca titik lainnya yang harus kita pahami. Dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Sebagai contoh, HLM titik yang merupakan singkatan dari halaman, ataupun ATTN titik yang merupakan singkatan dari atas nama. Tanda titik tidak dipakai pada judul ataupun keterangan pengirim maupun tujuan surat. Dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contoh, S.H yang merupakan sarjana hukum, S.E yang merupakan sarjana ekonomi, maupun yang lainnya. Dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf pada bentuk laporan atau tabel. Dipakai dalam bentuk daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Dan juga dipakai sebagai pembatas untuk angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatannya, dan dipakai pada pembatas jam dan menit dalam hitungan waktu. Berikutnya ada tanda tanya. Tidak terlalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini. Tanda tanya berfungsi sebagai penunjuk kalimat yang cenderung mengarah kepada kalimat pertanyaan. Contohnya seperti, siapa saja di sana? Dengan siapa kamu di sana? Selanjutnya ada tanda seru. Tanda baca ini membentuk sebuah kalimat yang menjadi perintah atau seruan. Akan tetapi penggunaan tanda seru ini juga bisa berfungsi menegaskan, mengajak atau mempengaruhi seseorang. Contohnya, tutup pintu itu. Ayo kita pergi. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya akan dibahas oleh Thomas. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Pipi. Materi selanjutnya yaitu tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung digunakan dalam percakapan atau kalimat sehari-hari. Tanda koma menjadi perinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, dan keterangan yang lebih dari dua. Pemakaian tanda koma ini selalu berada di akhir kata yang dirincikan khusus pada kata terakhir. Contohnya, ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur. Tanda koma ini menjadi pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Selanjutnya tanda titik dua. Meskipun jarang ditemukan dalam kalimat sehari-hari, namun kenyataannya tanda titik dua ini masih digunakan dalam beberapa tipe tulisan yang dipakai sebagai pembatas keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Di dalam laporan itu kan ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, itu harus menggunakan tanda titik dua. Selanjutnya tanda titik koma. Pada dasarnya tanda baca ini sifatnya hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat ini, namun titik koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma yang salah satunya bersifat lebih tinggi. Contohnya pada kalimat menjenguk yang memiliki rincian di dalamnya. Contohnya, sebelum pergi berlibur, titik koma, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan seperti pakaian, tiket hotel, dan perlengkapan mandi. Selanjutnya itu tanda hubung. Tanda baca yang satu ini juga sering digunakan dalam kalimat sehari-hari. Berikut adalah kondisi-kondisi yang membuat tanda hubung harus dicantumkan dalam sebuah kalimat, yaitu dipakai saat penghubung antara kata-kata
yang mengalami pengulangan, yang contohnya anak-anak bermain di taman hingga menjelang senja. Anak-anak itu adalah kalimat mengulang, jadi harus menggunakan tanda hubung. Selanjutnya dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Contohnya, riasan wajah begitu rapi karena di make up langsung oleh perias profesional. Di make up itu harus menggunakan tanda penghubung karena imbuhannya Indonesia. Saya akan menyambung materi dari Thomas. Selanjutnya adalah tanda baca garis miring. Tanda garis miring ini sering dianggap orang sebagai tanda baca yang kurang formal. Padahal peranannya cukup penting dalam kehidupan tata bahasa kita, terutama dalam surat menyurat. Misalnya, pada surat terdapat kalimat nomor, garis miring 7, garis miring P, garis miring K, garis miring 13, garis miring 2020. Permisalan lainnya yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari yaitu 1. Mahasiswa garis miring I, dapat dibaca mahasiswa atau mahasiswi. Kedua, harganya 1.500 garis miring lembar, dapat dibaca harganya 1.500 per lembar. Yang ketiga, dari pukul 10.00 S garis miring D 12.00, dapat dibaca dari pukul 10 sampai dengan pukul 12. Yang terakhir adalah tanda baca tanda pisah. Sekilas jika kita melihatnya, tanda baca ini mirip dengan tanda baca penghubung, tapi bentuknya sedikit lebih panjang dan juga fungsinya yang jelas berbeda. Tanda baca ini dapat dijadikan sebagai simbol pengganti dari kata hingga atau kata sampai dalam keterangan waktu. Misalnya, perpisahan itu dilaksanakan dari pukul 20.00 tanda pisah 21.00. Yang dapat dibaca, perpisahan itu dilaksanakan dari pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Penjahit benang membawa peti. Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.